Halo sobat, halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kesayangan Anda ini. Kali ini kami akan menyampaikan berita-berita terbaru, baik berita politik maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar tidak ketinggalan berita-berita yang kami sampaikan. Partai Umat pingsan sebelum bertanding, siapa yang jadi bebek lumpuh? Partai Umat pingsan sebelum bertanding, siapa yang jadi bebek lumpuh? Mungkin ini akan menjadi kabar yang cukup atau sangat membahagiakan bagi kita. Akhirnya sudah diketahui partai politik apa saja yang lolos untuk bertarung di Pilpres 2024 nanti. Komisi Pemilihan Umum atau KPU tadi sudah menetapkan 17 partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024. Dan syukurlah, tidak ada nama Partai Umat dalam daftar tersebut. Saya yakin, banyak dari kalian yang bersuka cita dan happy dengan kabar ini. Beberapa dari kalian pasti sudah muak dan mual dengan perilaku orang ini. Mulutnya selalu dipakai untuk nyinyir membabi buta. Tidak lolosnya Partai Umat adalah sebuah tamparan bagi Amin Rais. Bahkan bisa jadi ini seperti rahang kenau percut. Sakitnya luar biasa. Ada alasan kenapa partai ini tidak lolos. Menurut KPU, Partai Umat dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil verifikasi faktual, Partai Umat di NTT dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena belum memenuhi syarat 17 kabupaten kota. Hanya terpenuhi 12 kabupaten kota. Sementara di Sulawesi Tenggara, Partai Umat juga dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena belum memenuhi syarat 11 kabupaten kota. Partai Umat di wilayah tersebut hanya memenuhi syarat 1 kabupaten kota. Tapi Amin Rais bertingkah seperti anak-anak dan membuat tudingan aneh-aneh penuh konspirasi basi. Amin Rais menyebut ada sebuah kekuatan besar yang berupaya menyingkirkan partainya dari pemilu 2024. Bahkan kata dia, Partai Umat mendapatkan info A1 bahwa KPU bakal meloloskan semua partai baru dan non-parlemen, kecuali Partai Umat. Ini adalah ucapan ngawur. Ngapain pakai info A1? Siapapun yang mendaftarkan partai politik ke KPU, pasti bisa tahu status verifikasi partainya. Kalau tidak beres, maka sudah bisa dipastikan tidak akan lolos. Amin bahkan kekuatan besar itu adalah rezim saat ini. Nampaknya atas perintah kekuasaan politik yang besar, Partai Umat dianggap sebagai satu-satunya yang disingkirkan sehingga tidak bisa ikut pemilu 2024. Coba kita pakai logika dan kewarasan. Ngapain juga pemerintah singkirkan Partai Umat? Coba pikir, sehebat apa sih Partai Umat? Sebesar apa sih partai ini? Siapapun juga tahu, partai ini adalah partai gurem yang tidak akan berhasil. Partai ini ibarat sebutir garam dalam lautan yang luas. Tidak kelihatan, dan tidak dianggap sama sekali. Kalaupun ikut pemilu, sudah pasti tidak akan lolos ambang batas, tak dapat kursi di DPR, cuma bikin semak pemilu. Justru kalau misalnya mau singkirkan partai politik, lebih masuk akal kalau menyingkirkan partai politik yang besar, bukan partai kecil seperti Partai Umat. Saking ngamuknya Amin Rais, dia melayangkan 3 tuntutan. Pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi KPU terhadap partai baru dan parlemen untuk diaudit tim independen. Kedua, Partai Umat menuntut seluruh hasil verifikasi administrasi KPU terhadap partai parlemen diaudit secara independen dan dibuka ke publik. Ketiga, Partai Umat meminta agar seluruh jajaran KPU pusat diperiksa mengenai hasil verifikasi faktual di daerah dan segera memberhentikan pihak yang melakukan pelanggaran. Ini sebenarnya mirip dengan sikap terhadap hasil pemilu 2019 lalu. Mereka merasa dicurangi, mereka bikin survei abal-abal yang menyebut mereka menang. Amin Rais ibarat siswa yang sudah tahu mau ujian kelulusan, bukannya fokus belajar, malah santai-santai atau tiduran. Ujian dianggap main-main. Dia sadar tidak lulus, dan sehari sebelum pengumuman kelulusan, dia koar-joar dapat info A1 bahwa gurunya sengaja berkomplot agar dia tidak lulus ujian. Masuk akal gak? Kalau memang ada bukti kecurangan, silakan gugat ke pengadilan. Bila perlu laporkan ke PBB atau NATO. Siapkan bukti, bila perlu siapkan bukti 1 truk. Mau info A1 kek, A2 kek, A3 A4, Hafiz, Kuarto, terserah. Amin Rais pernah bicara soal bebek lumpuh. Pertanyaannya adalah, siapa yang lebih cocok disebut sebagai bebek lumpuh?
Partai Umat akhirnya jadi partai yang layu sebelum berkembang, atau partai yang mati duluan sebelum bertandingan. Belum bertaring aja, pinggang sudah keseleo dan harus digotong pakai tandu. Ngakak.